Selamat datang pada video tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fathan Mubina dengan NIM 2308552. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah Komisi Pemilihan Umum. Ya, bagaimana transformasinya, lalu perbedaan karakteristik dari lembaga pemilihan umum sampai ke Komisi Pemilihan Umum, hingga tokoh-tokoh yang terlibat dalam perubahan Komisi Pemilihan Umum ini. Pemilu yang merupakan singkatan dari pemilihan umum atau dalam bahasa internasional dikenal dengan istilah election, menjadi lambang penting bagi negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, pemilu yang demokratis harus diselenggarakan secara terbuka dengan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari masa awal kemerdekaan pada tahun 1955 hingga yang terakhir pada tahun 2024 menunjukkan sebuah evolusi dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan juga kredibel. Pembahasan yang pertama, kita akan mencoba melihat bagaimana transformasi Komisi Pemilihan Umum dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Lembaga ini bermula di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang membentuk Lembaga Pemilihan Umum atau yang disingkat LPU. LPU ini didirikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1970. LPU yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan beranggotakan perwakilan pemerintah serta militer yang berfungsi sebagai alat negara untuk menyelenggarakan pemilu, namun masih berada di bawah kendali eksekutif. Singkat cerita, menyusul runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 dan naiknya Presiden Bahrudin Yusuf Habibie, terjadi perubahan mendasar sebagai respon terhadap tuntutan reformasi dan kebutuhan untuk membangun kembali kepercayaan publik serta dunia internasional. Maka dikeluarkan keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999. LPU ini ditransformasi secara fundamental menjadi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Perubahan paling signifikan berasal dari wakil pemerintah, wakil partai politik peserta pemilu 1999 dan tokoh masyarakat yang dilantik oleh Presiden Habibie sebagai anggota dari Komisi Pemilihan Umum. Perubahan ini menandai babak baru di mana KPU dirancang untuk lebih independen dan juga representatif. Sejak dibentuknya pada era reformasi, nama KPU atau Komisi Pemilihan Umum telah bertahan dari masa Presiden Habibie hingga yang terakhir Presiden Jokowi. Namun, struktur internal dan jumlah komisionernya terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Pada era Presiden Gus Dur, jumlah anggota KPU yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien direduksi secara drastis menjadi 11 orang. Perubahan ini merupakan upaya awal untuk menemukan format kelembagaan yang lebih lincah dan profesional. Hingga pada akhirnya penyempurnaan terus berlanjut pada era Presiden SBY, di mana jumlah komisioner kembali direvisi dan distandarisasi menjadi 7 orang. Format inilah yang bertahan hingga sekarang di era Presiden Jokowi yang terakhir, yang menandakan telah ditemukannya sebuah konsensus mengenai jumlah ideal untuk efektivitas pengambilan keputusan dan kinerja dari lembaga ini. Jadi sejarah KPU dari 1999 hingga 2024 kiranya merefleksikan journey atau perjalanan Indonesia dalam memperkuat demokrasi. Perubahan yang terjadi mulai dari transformasi dari lembaga pemilihan umum
yang dikendalikan pemerintah menjadi Komisi Pemilihan Umum yang independen. Pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan karakteristik dari lembaga pemilihan umum dan Komisi Pemilihan Umum. Kita mulai dari peralihan lembaga pemilihan umum ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ini menandakan transformasi fundamental penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari sebuah instrumen pemerintah menuju lembaga independen. Dimulai dari karakteristik lembaga pemilihan umum atau LPU. LPU ini cenderung bersifat lebih elitis dan di bawah kendali presiden langsung. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum yang dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang tersebut secara eksplisit menyatakan pemilihan umum dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pimpinan presiden. Sementara ayat ketiga menegaskan kontrol presiden dengan menunjuk menteri dalam negeri sebagai ketua lembaga yang dibentuknya. Struktur LPU yang terintegrasi secara vertikal artinya langsung kepada presiden dengan hierarki pemerintah dari pusat hingga desa. Ini memperlihatkan dan juga makin memperkuat sifatnya yang sentralistik dan juga birokratis. Berbanding terbalik dengan karakteristik yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ini independen dan juga melibatkan multi pihak, yang mana KPU sendiri lahir karena semangat reformasi pada tahun 1998. Yang semangat reformasi tersebut dituangkan dalam ketetapan MPR RI nomor 14 tahun 1998. Ketetapan ini khususnya pada pasal 1.5 menjadi landasan konstitusional dengan mandat pembentukan badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur-unsur partai politik, peserta pemilu, dan pemerintah. Amanat ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan juga Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 yang mana membentuk KPU dengan komposisi 48 anggota dan partai politik dan 5 orang dari pemerintahan. Perubahan komposisi ini bisa dilihat bukan hanya sekadar secara struktural, tetapi merupakan perwujudan checks and balance yang nyata dan mencoba menggeser paradigma dari penyelenggara sebagai alat negara menuju lembaga yang dirancang untuk lebih transparan dan akuntabel. Evolusi ini terus dilanjutkan terus disempurnakan dalam undang-undang berikutnya seperti pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 yang mulai memasukkan unsur masyarakat hingga ada undang-undang berikutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memantapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga negara yang tetap dan juga mandiri. Sehingga dari apa yang saya jelaskan tadi terlihat perbedaan mendasar antara lembaga pemilihan umum atau LPU dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang merupakan cerminan dari perubahan zaman dan tata kelola kenegaraan yang diamanatkan langsung oleh hukum. Jadi perbedaan mendasar bisa dilihat dari apa yang diamanatkan langsung oleh hukum atau yang tertera pada undang-undang. Pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai tokoh-tokoh yang berjasa dalam mentransformasikan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Dimulai dari Nazaruddin Syamsuddin yang merupakan tokoh kunci yang memimpin KPU pada masa transisi yang kritis gitu, yaitu pada pemilu 1999.
Pemilu pertama yang demokratis pasca Orde Baru. Sebelumnya, pemilu di bawah pemerintah Soeharto dikendalikan oleh lembaga yang tidak independen, dalam artian di bawah kendali pemerintah secara langsung, yaitu LPU atau Lembaga Pemilihan Umum yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Nazarudin, seorang akademisi dan peneliti LIPI yang dihormati hingga akhirnya ditunjuk sebagai ketua KPU pertama di era reformasi. Tugasnya pada saat itu sangat berat, menyelenggarakan pemilu multipartai yang dipercaya publik dengan waktu persiapan yang amat sangat singkat. Sementara sistem politik Orde Baru pada saat itu masih sangat kuat. Di bawah kepemimpinannya, KPU ini berhasil menyelenggarakan pemilu 1999 yang dinilai cukup jujur dan adil oleh pengamat politik gitu ya, baik itu yang berada di dalam negeri maupun internasional, sehingga diterima oleh semua pihak. Keberhasilan yang dirasa cukup ini menjadi bukti bahwa pemilu yang demokratis harus dikelola oleh sebuah komisi yang independen, bukan oleh pemerintah. Sehingga dari sana dapat terbuka jalan bagi pembentukan KPU sebagai lembaga negara yang nantinya permanen dan juga mandiri. Selain Nazarudin Syamsuddin, ada juga Ramlan Surbakti, yang bisa dibilang seorang arsitek intelektual di balik format kelembagaan KPU yang kita kenal sekarang gitu. Sebagai seorang politikus ternama dan juga anggota KPU periode 2001 sampai 2005, ia ini terlibat langsung dalam perumusan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Dua undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum bagi KPU untuk bertransformasi dari sebuah ad hoc committee atau panitia sementara menjadi sebuah lembaga negara yang permanen, profesional, dan independen. Ramlan Surbakti dengan latar belakang akademisnya mendorong agar KPU didesain dengan prinsip good governance, termasuk mekanisme seleksi anggota yang lebih terbuka dan kompetitif. Pemikiran dan kontribusinya dalam merancang sistem serta kelembagaan pemilu memberikan kerangka kinerja yang solid bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilu-pemilu berikutnya dengan integritas dan kredibilitas yang terus ditingkatkan. Barangkali itu dua tokoh yang dinilai cukup memberikan andil besar dalam transformasi KPU di awal-awal era reformasi. Sekian pembahasan yang ada di dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.